Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Akhirnya Subaru sekarang hadir di Bandung. Sekarang gua lagi ada di dealernya Subaru ya. Jadi luar biasa sekali gua hari ini bisa datang ke sini. Kemarin juga Om Omi pada ke sini ya pas pembukaan, terus dia lagi main ke sini juga. Kemarin gua lihat. Pokoknya di sini tuh ramai banget kemarin pas pembukaan. Cuman sayang gua nggak datang ke sini. Ya, ini dia Subaru WRX Wagon. Ya, ini tampilannya sebenarnya sederhana aja, nggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi family car banget, tapi kenceng karena mobil ini berkapasitas 2400 cc turbo. Jadi sebenarnya apa reviewnya untuk mobil ini? Stay tune terus. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. Mobil ini tuh dibanderol di angka 1M. Memang ada yang varian di bawah ini ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas ada WRX Wagon GTS A-Side dan ada WRX Wagon tipe TS A-Side juga. A-Side itu sama seperti Sensing ya kalau di brand-brand yang lain. Dan itu memang ada perbedaan harga. Yang satu dia di angka 975 yang GTS ya, 975 juta, dan yang wagon seperti ini, wagon yang TS kayak gini dia 1M 29.500.000. Gua ngeliat di sini aja nih OTR-nya. Dan itu sayang banget kalau misalkan kita sudah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk beli mobil sebagus ini dan tidak ada asuransinya. Dan asuransi yang tepat adalah Insureka. Dan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dari Insureka. Dan menariknya, membuat polis di asuransi mobil Insureka itu sangat mudah sekali karena hanya butuh 3 menit saja itu sudah selesai. Terus yang paling dikhawatirkan oleh para konsumen adalah klaim. Klaim dari Insureka itu mudah banget. Pertama, rekam dan video mobil Anda. Terus yang kedua, ceritakan kronologi kejadian tersebut. Dan yang ketiga, pilih bengkel favoritmu. Setelah itu, klaim selesai. Customer service atau ERA atau Emergency Road Assistant yang bisa membantu kita dimanapun Anda berada. Dan sebenarnya masih banyak lagi keuntungan yang bisa kita ambil dari Insureka. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk membahas mobil ini. Ini WRX ya, Subaru WRX Wagon yang mukanya lagi yang desainnya family car tapi memiliki mesin yang buas ya. Nanti kita bakal bahas mesinnya. Dan yang menarik perhatian gue dari mobil ini ada bolong-bolong intercooler seperti ini. Karena sekarang tuh udah jarang pakai yang gini-gini. Kayak dulu pernah ada tuh Fortuner VNT, dia punya intercooler seperti ini. Nah kalau sekarang udah nggak ada Fortuner, tapi di mobil ini dia diadain ya, masih ada yang seperti ininya karena untuk kan intercooler buat pendinginan di ruang mesin karena mobil ini menggunakan turbo ya. Terus kita akan bahas dari desain mukanya dulu sekarang. Mukanya ya udah ciri khas dari Subaru ya seperti ini ya. Nih logonya berbintang-bintang seperti itu. Bilang bintang juga bukan sih, kayak ninja ya Subaru tuh. Ini grillnya di sini dia tidak berwarna hitam doff atau glossy. Ini tuh dia abu-abu ya sepertinya, warna grey dan ada sedikit chrome-nya. Dan untuk bagian headlampnya di sini dia sudah menggunakan full LED semua. Fog lampnya juga ada, jadi sudah LED semua. Dikasih ini tuh untuk apa? Seperti untuk semprotan gitu ke bagian headlampnya. Dan di sini ada detail kecil bagus Subaru. Depannya simpel ya, simpel, tidak aneh-aneh, dan ini yang bikin menarik, turbo intercooler. Terus di atas dia sudah kelihatan ada 3 kamera sepertinya. Ini tuh untuk apa namanya, untuk sensingannya. Kalau di Subaru itu namanya A-Side ya, beda karena setiap brand kadang-kadang suka beda ya. Sini ada wiper seperti biasa. Nah sampingnya karena ini adalah wagon, jadi ya memang panjang gitu. Ini diperuntukkan untuk keluarga. Ini tuh bisa 5 penumpang gitu dalamnya, jadi enak gitu, dipakainya pasti nyaman. Dan yang pasti bisa ngebut nih mobil ya, kenceng banget, 2400 cc turbo lagi. Velgnya di sini, velgnya dia besar ya. Kalau nggak salah ini tuh ring 18 inci kalau nggak salah.
Nah iya bener, dia menggunakan ring 18 inci dengan profil ban 225/45, jadi lumayan agak tipis ya. Di sini dia menggunakan ban dari Blue Earth GT Yokohama. Disc brake ya udahlah nggak usah ditanyain ya, masa iya nggak pakai dikasih disc brake. Di sini spionnya dia sewarna sama body dan ada lampu seinnya juga. Di sini tuh sebenarnya udah ada yang namanya blind spot monitoring, tapi beda. Biasanya blind spot monitoring di mobil-mobil pada umumnya itu ada di bagian kacanya, di kaca spionnya gitu kan, ada gambar mobil terus dia nyala gitu kan, orange atau merah gitu kan, gitu kan. Nah kalau di Subaru tuh enggak, dia ada nyelip di sini nih bagian dalam sini nih untuk blind spot monitoringnya di sini. Nanti ngasih warning ke pengemudinya. Jadi dalam bukan di kaca spionnya. Sini door handle dia sewarna body, sini tidak ada. Chrome-nya ada sedikit sih bagian bawah aja. Jadi tidak sampai mengelilingi jendela. Belakangnya juga sama yang depan, dan di sini roda bagian belakang pun sama yang depan ya, mirip banget gitu. Terus ini ada tempat isi BBM. Nah ini minimal RON yang bisa dia pakai itu paling minim di RON 95. Jadi kalau 95 kalau kita hitung ke Pertamina itu di Pertamax Green ya. Tapi di Bandung belum ada, jadi kalau di Bandung dia pakainya Shell aja lah. Karena kalau misalkan pakai Pertamax biasa dia RON-nya cuma 92, ini nggak bisa itu ya, minum Pertamax 92 nggak bisa. Jadi harus minimal Pertamax 95, oke. Dan mobil ini spesial karena dia menggunakan penggerak AWD, all wheel drive. Ini mobil all wheel drive dan transmisinya pun memang benar-benar transmisi dari Subaru. Jadi bukan CVT, bukan yang gitu-gitu, bukan. Memang Subaru transmission gitu. Dan yang paling penting AWD, all wheel drive. Sekarang kita lihat belakangnya yuk. Setelah tadi kita ngelihat bagian depan dan sampingnya yang menurut gue sih desainnya biasa-biasa aja, jadi sederhana gitu, tidak yang gimana-gimana banget gitu kan, jadi benar-benar main aman. Tapi di bagian belakang ini jujur gue suka banget dengan desain bagian belakangnya. Jadi futuristiknya tuh berasa gitu, kayak lampu-lampu sini apa namanya stop lamp gitu kan. Memang sini dia lampu sen masih menggunakan bolam biasa, dan di sini dia punya yang namanya rear fog lamp ya, sebelah sini, sebelah kanan. Nah kalau yang ini, yang putih sebelah sini, ini untuk lampu mundur ya. Ini mundur. Nah, yang ini untuk rear fog lamp. Dari sini, ini tuh pasti LED bar. Dan ini cakep, gue suka. Di sini ada emblem WRX TS. S-nya warna merah tapi S-nya warna merah. Di situ juga masih ada emblem. Sini ada emblem Subaru. Di sini ada sistem apa sih? Oh, ini AWD pokoknya ya. Symmetrical AWD. All wheel drive, sampai ada emblemnya tuh, lihat di situ ya. Terus di bagian bawah dia ada apa namanya sensor parkir, dia ada 4. Terus ini ada kameranya sih, kamera mundur dia ada, tapi kamera 360 sepertinya dia tidak ada ya, belum pakai 360. Terus bagian atas nih antenanya bagus, dia shark fin. Sini ada upper spoiler juga, headlamp stop lamp, rear defogger, rear wiper. Terus bagian bawahnya lagi kok kita loncat-loncat jadinya ya. Di bagian paling bawah di sini ada 2 buah muffler. Dan ini beneran mufflernya, bukan muffler bohongan. Yang cuman ala-ala doang tuh, kayak mobil sebelah tuh ada tuh yang begitu. Jadi enggak, dia mufflernya memang bener-bener muffler. Emang dua-duanya keluar suara gitu. Kita buka bagasinya. Bagasinya pun mobil ini sudah elektrik, jadi tidak usah berat. Dan bagasi mobil wagon kayak gini luas dong. Tuh lihat, ini luas banget, koper ukuran besar. Ini bisa dimakan dengan mudah oleh bagasi WRX wagon ini ya. Sini juga masih ada penyimpanan lagi untuk ban serep. Ban serepnya memang tidak full size, jadi ukuran velgnya beda. Kalau yang dipakai itu 18 inci, kalau yang di sini dia menggunakan 17 inci ya. Dan ini velgnya juga pakai velg kaleng. Sana ada dongkrak dan kawan-kawannya. Tapi di sini yang paling gue senang adalah bagasinya luas, karena kita kalau bawa barang bisa agak banyak gitu kan. Terus di sini juga masih ada tombol untuk melipat apa namanya? Melipat jok bagian belakang. Kita tinggal, bukan tombol sih, tuas ya. Tuh. Nah, dan ini kalau dilipat dua-duanya ini tuh benar-benar rata lantai. Rata lantai banget. Mau bawa apa ini? Kalau kita cuma berdua mau bawa barang gitu, wah gila, masuk banget semua. Masuk, gede banget, asli. Kita tutup lagi deh. Nah, asik ya. Dan ini penutupannya juga cepat.
Biasanya ada mobil tuh yang agak lelet gitu buat nutup bagasinya, lama banget gitu. Kalau ini nggak, agak cepat, jadi kita bisa kalau buru-buru ya. Nah, itu eksterior dan bagasinya. Gimana sekarang kalau kita ngelihat interiornya? Yuk. Halo, gue sekarang masuk ke bagian interior Subaru WRX Wagon. Kita atur dulu posisi duduk. Sini kursinya dia elektrik ya. Dan ini posisi duduknya asli enak banget. Nyaman banget, nyaman dan menyenangkan. Posisi duduknya tuh gimana ya? Mungkin agak terlalu bawah gua, agak tinggian sedikit. Wow, ini posisi duduknya ergonomis, enak banget. Ini pengaturan setirnya juga bisa ya. Ada pegasnya kayaknya. Nah, kalau dikebawahin gini, terus teleskopik juga ada. Gue kalau dibawain kayaknya lebih asik ya. Nah, gue tidak merasa sedang membawa mobil family car ya. Gue lebih merasa sedang membawa mobil sport gitu, karena sporty banget ini, tempat duduknya enak ya. Dan ini juga joknya dia bener-bener keren ya, karena dia pakai bahan sweat kayak gini. Sampai airbagnya pun di bawah sini ada loh, safety banget ya. Sampai di bawah sini ada airbagnya, terus headrestnya juga oke ya. Bahannya gue suka banget ini, bahan sweat kayak gini. Jadi kayak mobil-mobil ini ya, sayapnya juga tebal. Jadi kita kalau pakai mobil ini tuh duduknya kayak yang dipeluk gitu, enak gitu kan. Setirnya ini keren banget ya, keren banget dan besar. Dibilang besar banget enggak, cuman tebal gitu sih setirnya. Sini juga dia sudah menggunakan kulit dengan jahitan warna merah kayak gini, menambah kesan sporty, logo Subaru. Terus di sini juga banyak sekali tombol yang bisa kita mainkan. Bisa kita mainkan di sini. Karena mobil ini sudah memiliki yang namanya EyeSight gitu kan, itu sensing lah ya gitu kan. Di sini dia ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, lane departure warning, dan masih banyak lagi ya kan. Yang tadi juga ada ya, blind spot monitoring ya, yang gitu-gitu semua ada. Rear cross traffic alert juga ada ya. Cuman kadang-kadang setiap brand itu beda-beda. Dan ada satu yang menarik di mobil ini, itu ada yang namanya driver monitoring. Ya, jadi kita sebenarnya itu tuh penggunaannya sama seperti kayak memory seat gitu kan. Jadi siapa yang didaftarkan di mobil tersebut pas kita masuk, misalkan gue nih didaftarin di mobil tersebut, daftar lagi mau masuk kuliah ya. Pokoknya kalau kita misalkan dimasukin data kita, itu ini si kursinya itu bisa langsung menyesuaikan dengan tinggi badan kita gitu. Kalau gue masuk misalkan langsung itu otomatis. Dan ini mobil ini tuh bisa menggunakan wajah gitu. Dan sensornya tuh di sini nih. Ada merah kecil banget di sini. Dia yang bakal ngelihat wajah kita di sini. Oh, ini yang pakainya misalkan si Bapak A gitu. Misalkan gue yang masukin sini, gue sama istri gue gitu kan. Itu langsung dia ngebaca, dan posisi duduknya pasti akan langsung mengikuti tinggi badan gue. Ya, gitu-gitulah pokoknya. Keren ya, canggih. Terus kalau kita nyalain di sini, Subaru Starling, kayak apa gitu ya. Nah, dia masih menggunakan analog sih untuk tachometer, dan speednya masih analog. Bensinnya juga analog, suhu juga analog. Di sini tengahnya ada MID kecil dan ada indikator pintu. Terus speednya juga masih ada ya untuk digitalnya, dan itu banyak sekali indikator ya, seperti apa ini namanya auto stop and go. Terus ini ada mode berkendara, ada gear position yang gitu-gitu ya. Terus odometer ya, semuanya ada di tengah di kotak kecil itu ya. Kita bisa mainin sih kalau nggak salah dari sini deh. Ini juga ada voice command. Ini gunanya untuk telepon ya. Kita kalau telepon
langsung ngomong dari sini aja, karena handphone kita nanti mungkin bisa, bukan mungkin ya, emang bisa tersambung dengan head unit ya, ada konektivitasnya melalui Apple CarPlay dan Android Auto, itu sudah ada di head unit ini. Head unitnya gede banget. Ntar ya, satu-satu. Ini pokoknya udah selesai kayak gitu ya. Traction control, sini juga ada kisi AC sebelah sininya. Sini ada untuk meredupkan bagian head unit dan instrumen cluster. Sini ada untuk pembukaan bagasi, di bawah dia ada untuk kap mesin. Dan ini injakannya gue suka banget karena dia menggunakan aluminium kayak gitu ya, enak nih injakannya, keren. Pedal shift juga ada tuh, kanan kiri ada. Nih head unitnya gede banget, ngingetin gue sama mobil apa ya, Almas ya Almas ya, yang gede kayak gini tuh ya. Tapi ini lebih oke, lebih keren ini kayaknya ya dibanding itu ya lebih keren. Ada lampu hazardnya juga di sini tuh, wah enak banget, kliknya enak. Lampu hazard, sini juga ada beberapa pengaturan ya. Dan mobil ini tuh bisa diatur untuk suspensi dan semuanya bisa diatur kayak di sini nih. Kan tadi udah ya Apple CarPlay, Android Auto. Nih, ini kita bisa diatur jadi vehicle control, drive mode misalkan. Drive mode ya udahlah ya, misalkan ada comfort, normal, sport plus dan individual. Individual nih kita bisa misalkan bisa custom sendiri aja ya. Mau e-side-nya mau eco atau comfort standar, terus misalkan climate controlnya mau normal atau mau mild gitu-gitu. AWD-nya misalkan mau normal, mau sport gitu kan. Ini bisa kita atur sendiri ya. Mau pakai apa lo gitu. Terus ada apa lagi tadi? Driving assistant juga sama. Nih, pre-collision braking. Bisa dihidupin, bisa dimatiin, lane departure, terus Subaru rear vehicle detection, ada lagi driver monitoring system. Banyak kan? Apalagi sih? Warning, volume dan units. Oh itu warning aja ya buat volumenya. Dan yang tadi gue bilang nih, steeringnya juga bisa di steering responsive handling, headlight bukan handling, headlight. Itu bisa kita ini hidupkan, bisa kita matikan. Auto start stopnya juga bisa kita matikan. Auto vehicle holdnya juga bisa kita matikan atau hidupkan ya. Nih yang tadi ini bisa kita atur semuanya ya. Tuh ada power unit, steering, suspensi, AWD. Wis kita bisa atur tuh, keren ya. Kita bisa, maksudnya itu selera ya. Kalau misalkan kita pengen agak ini, kita kasih yang kaku-kaku dikit lah suspensinya biar oke gitu kan, handlingnya itu bisa banget diatur di mobil ini. Dan di sini juga AC-nya dia sudah menggunakan dual zone, kanan kiri bisa diatur suhunya masing-masing, dan ada front defogger, ada rear defoggernya juga. Dan di sini ada tombol fisik untuk suhu dan speed fan dan sebagainya, itu dia menggunakan touchscreen di sini ya, di bagian head unit di sini bagian bawah nih. Kalau untuk suhu dia bisa atur sini, ada heaternya juga karena mobil ini build up ya. Terus bagian bawahnya power outlet bisa dibuka sih. Nah bisa dibuka, tapi di sini nggak ada wireless ya, nggak ada wireless charging. Sini ada 2 buah slot USB, ada aux-nya juga masih ada. Dan di sini tuas transmisinya nih, bagus, unik, enak nggak sih? Enak ya. Dan ada tiptroniknya juga, jahitan asli, warna merah dan kulit. Di sini ada electric parking brake, dan ada 2 buah cup holder. Ini kuncinya nih, bisa dibuka nggak? Nggak bisa. Iseng banget gue. Terus di sini juga bagus ya, dia soft touch. Oh iya, bahan dashboardnya juga di sini soft touch ya. Oh ini enggak, ini soft, ini empuk, ini keras, tapi ini empuk nih. Ini empuk, jahitan asli. Kalau menurut gua untuk desain dashboard sih, ya tadi gue bilang ya, ini sporty sih, sporty. Kayak gua nggak duduk di mobil keluarga gitu. Ini lebih cocok dari mobil sporty, wagon. Sini juga masih ada tempat CD, klasik banget ya. Masih dikasih tempat CD kalau kita masih suka ngedengerin musik dari CD. Sini juga ada apa lagi sini? Ini penyimpanan yang nggak terlalu besar sih. Oke, kita tutup lagi. Laci, soft opening lah pasti ya. Sini bagian door trim kita belum lihat tadi. Sini ada seperti karbon-karbonan. Nih memory seat ada 2, door handle-nya dia warna chrome. Sini untuk jendela semuanya sudah auto ya. Ada apa, window lock, power door lock, electric retract dan electric mirror ya. Joknya elektrik tadi ya. Oke. Bagian atasnya sekarang. Oh di sini nggak ada sunroof ya, nggak ada sunroof.
Sun visornya lengkap dengan vanity mirror, tapi ada lampu bacanya juga. Sayang sekali dia pakai bolam biasa. Terus di sini ini apa? Oh ini ya apa, lampu baca di tengah, LED tapi kalau yang ini LED. Spion tengahnya auto dimming, nih kameranya ada 3. Bagian tengah sini kamera ada 3. Passenger seat belt juga ada di sini. Terus bagian sini sun visornya lengkap dengan vanity mirror juga, ada lampu bacanya. Oke. Untuk bagian depan menurut gua keren, mantep. Tapi yang paling gua suka untuk bagian depannya posisi duduknya. Wah, nggak ada obat ini. Apotek tutup, jadi nggak ada obat. Nah, wow, bagian belakangnya enak cuy. Asli enak banget. Lega. Kakinya bisa masuk ke kolong kursi depan. Ini tadi bekas berkendara gue ya. Gue tinggi badan 168 dan ini masih lega banget. Banget lega tuh. Enak. Joknya juga menurut gue oke. Iya memang nggak bisa dibilang empuk banget, tapi nggak bisa dibilang keras banget juga. Tapi duduk di sini tuh nyaman loh. Dan Anda bisa masih bisa reclining sedikit. Nah, kalau misalkan terlalu tegak gitu masih bisa direbahin sedikit. Headrestnya juga enak, sini ada 3 safety ya. Ada 3 headrest, seat beltnya juga sudah 3 titik semua ya. Tuh. Mana sih? Satu lagi ngumpat. Di mana dia? Pokoknya udah 3 titik lah ya. Gitu. Terus di sini juga ada armrest. Tuh. Armrestnya gue suka karena apa? Kokoh, nggak letoy kayak gitu. Terus bagian tengah dia kulit ya. Jadi kalau duduk di tengah, dan ini masih ada gundukan yang cukup tinggi karena ini tuh adalah mobil AWD. Jadi dia masih ada untuk bergeraknya si roda belakangnya. Jadi otomatis dia punya gundukan seperti ini. Emang sih agak terganggu kalau misalkan kita mau lewat, tapi karena di sini tuh lega, jadi it's okay, nggak masalah. Dan kalau duduk di tengah sini, kita bisa langsung melihat ke area depannya. Ya, kita berhadapan-hadapan dengan head unit nih. Head unit yang gede banget itu. Kita bisa nonton nih. Kalau bisa ini kan bisa Android Auto ya, Apple CarPlay gitu. Kita bisa nonton YouTube atau nonton apapun itulah. Nonton YouTube gua mungkin ya. Sini ada USB slot bagian tengah. Gimana sih? USB-nya dia USB biasa ya, bukan USB-C. Tapi paling enggak dikasih 2. Ya, enggak dikasih 1. Karena ada beberapa mobil yang cuma dikasih 1, itu rebutan nantinya. Ini seat back pocket ada 2. Terus oh ya, joknya juga di bagian belakang sini dia sudah support sama yang namanya ISOFIX. Jadi teman-teman yang punya baby aman ya kalau mau disimpan di sini. Biasanya kalau pakai WRX wagon kayak gini suka kebut-kebutan ya, jadi aman kalau bawa babynya gitu, simpen di sini. Oke, lampunya juga lampu LED. Sekarang kita lihat bagian mesinnya karena di situ juga spesial untuk mobil ini. Yuk, temu. Ini hidrolik ya. Kap mesinnya hidrolik jadi enteng banget. Biarpun dia berat kap mesinnya karena ini tebal banget ya. Build quality-nya bagus karena dia menggunakan platform dari Subaru, apa sih namanya, kayak teknologi platform kayak gitulah dari Subaru ya. Dan ini ruang mesinnya mesinnya gede banget, asli gede banget. Mesinnya gede. Ini tuh 2400 cc, 4 silinder boxer. Jadi mesinnya tiduran, nggak inline kayak gitu kan. Biasanya ada mesin yang begini kan gitu bareng atau gimana lah pokoknya. Kan ada V, mesin itu ada V yang kayak gini kan. Kalau V itu kayak gini. Nah, kalau yang inline tuh yang segaris tuh gini. Kan kalau ini tiduran mesinnya kayak BMW, kalau motor tuh BMW R90. Ya, R90 GS tuh yang gede tuh, gede banget kayak perahu, sama boxer juga. Jadi tiduran mesin kayak gitu. Ini pun sama. Jadi 4 silinder dia boxer 2400 cc. Turbo pula. 2400 boxer turbo pula. Gede banget kan? Gede banget gila. Iyalah gede. Jadi dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai 275 PS dan torsinya di angka 350 Nm. Wow, besar ya. Ini untuk dibawa kebut-kebutan sih oke. Dan di sini dia masih ada ininya ya. Tadi gue bilang ya, kayak turbo intercooler kayak gitu. Ya ada di sini. Jadi biasanya kan kalau sekarang suka ada dipasang di depan. Kalau dia dipasang masih dipasang di sini gitu. Ini tuh gede-gede. Dan ini kalau dikasih cover sih mungkin jadi lebih rapi. Tapi lebih susah nanti kalau misalkan kita mau bongkar-bongkar sesuatu, harus bongkar cover. ABS, ABD dan segala macamnya ada semua di sini. Oke, mantep nih, mesinnya keren banget.
Dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke semua roda ya, AWD, all wheel drive dengan Subaru Performance Transmission, terbalik gua. Nah, gua akan melanjutkan pembahasan kita tentang Insureka asuransi mobil ya. Kenapa harus memilih Insureka? Karena Insureka itu sangat terpercaya sekali ya. Dan yang penting kita pembuatan polisnya itu gampang banget, 3 menit itu udah langsung selesai untuk pembuatan polis ya, buat teman-teman yang ingin punya asuransi biar tenang ya. Kalau misalkan kita punya mobil, apalagi mobilnya kayak gini gitu, bagus kan, kita worry ya di jalan ya, takut kesenggol segala macam. Itulah pentingnya kita punya asuransi. Dan di Insureka kita kalau bikin asuransi itu hanya butuh waktu 3 menit saja sudah selesai. Klaimnya juga mudah banget, kita hanya butuh 3 langkah saja. Jadi yang pertama, foto dan video mobil teman-teman semua, terus ceritakan kronologi kejadian tersebut, dan yang terakhir bengkel. Ya, kita langsung pilih bengkel favorit kita masing-masing, karena Insureka itu bekerja sama lebih dari 800 bengkel di Indonesia. Terus Insureka juga memberikan layanan yang namanya mobil pengganti untuk teman-teman semua yang pemegang polis di Insureka. Customer service dan emergency road assistant yang bisa Anda andalkan dimanapun Anda berada. Bebas pilih bengkel favorit teman-teman semua, karena yang tadi gue bilang, Insureka itu bekerja sama dengan lebih dari 800 bengkel di Indonesia. Dan yang menarik juga, ada yang namanya tunjangan transportasi dari Insureka. Dan yang terakhir adalah hemat 45%. Nah ini nih yang jarang kita temukan di asuransi lain ya. Insureka memberikan kehematan 45% untuk semua calon pemegang polis di Insureka. Jadi segera daftarkan diri Anda. Jadi biar mudah, kalau misalkan teman-teman tertarik dengan asuransi mobil Insureka, linknya sudah gue cantumin di description. Buruan deh daftar kalau kata gue, biar teman-teman semua tenang dan nyaman kalau mau pergi kemanapun Anda berjalan ya dengan mobil kesayangan Anda. Insureka asuransi mobil, klaimnya lancar banget. Oke, mungkin cukup sekian dulu review dari gua tentang makhluk buas ini ya, WRX Wagon Subaru loh, ini luar biasa. Dan teman-teman kalau ada yang berminat dengan mobil ini, silahkan langsung aja ke dealernya Subaru yang di Bandung ya, ini tuh di Jalan Pelajar Pejuang. Jadi tinggal langsung datang ke sini, langsung lihat mobilnya, gue yakin pasti langsung tertarik dengan mobil ini karena gue juga langsung suka sama mobil ini. Jadi seperti itu dulu, semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.